You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. Perkenalkan, nama saya Nurul Ulia dari kelas 6 SPIC, mahasiswi jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 poin penting, yaitu yang merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai manfaat mempelajari ilmu politik, makna demokrasi, dan yang ketiga adalah mengenai partai politik. Manfaat mempelajari ilmu politik. Jika kita lihat makna suatu ilmu secara lebih luas, tentu memiliki banyak sekali manfaat. Mengacu pada surat Al-Alaq ayat pertama dengan bunyi ayat Iqra yang berarti bacalah, yang membaca di sini memiliki arti yang lebih luas, di mana bukan hanya membaca saja, tetapi juga bermakna belajar. Belajar bukan, menurut saya pribadi, bukan hanya berada dalam ruang lingkup sekolah formal saja, namun juga berada di luar sekolah informal. Kita sebagai orang Minang, saya terutama sebagai orang Minang, tentu berpegang pada falsafah adat, yaitu alam tak kambang menjadi guru. Lalu jika pertanyaannya apa manfaat ilmu politik? Ilmu politik tanpa melihat kepada dasar, fungsi, dan ruang lingkupnya merupakan ilmu tertua dalam bagian ilmu-ilmu sosial. Saya sebagai mahasiswi dari cabang ilmu sosial, yaitu berkuliah di Fakultas Adab dan Humaniora, tentu mewajibkan diri atau merasa wajib rasanya untuk mempelajari salah satu cabang ilmu yang berada dalam ruang lingkup ilmu sosial ini, yaitu ilmu politik. Namun ilmu politik secara keilmuan itu sudah diusahakan itu pada abad ke-19. Politik secara sederhana diartikan sebagai sebuah kekuasaan, di mana kekuasaan ini, bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana instrumen-instrumen dalam kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan ini mempengaruhi, sifatnya mempengaruhi orang banyak. Jujur saja, sebelum saya mempelajari ilmu politik sebagai suatu keilmuan di sekolah formal, sama mungkin saya adalah satu dari mungkin banyaknya orang di luar sana yang selalu mengartikan bahwa politik sama dengan kotor. Padahal ketika saya mempelajarinya, ilmu politik adalah ilmu
yang membahas mengenai kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu memberikan dampak serta membuat suatu kesejahteraan di tengah kehidupan. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apa manfaat dari saya mempelajari ilmu politik ini? Tentu secara pribadi lebih kepada membuka mata saya bahwa kita perlu melihat dari sudut pandang lain, makna dari sesuatu, agar kita tahu bahwa ada sudut pandang, bahwa sudut pandang di dunia ini tuh banyak, bukan hanya satu. Jadi manfaat mempelajari ilmu politik, saya lebih paham bahwa politik tidak selamanya buruk, dan yang membuat ilmu politik itu buruk adalah segelintir orang dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Demos yang berarti kekuasaan dan kratos yang berarti masyarakat. Jadi secara sederhana dapat kita artikan demokrasi itu merupakan di mana suatu kekuasaan itu berada di tangan rakyat atau di tangan rakyat. Dalam Islam sendiri ada prinsip demokrasi, yaitu prinsip syura yang berarti musyawarah. Demokrasi sendiri sudah ada gagasannya itu pada akhir abad ke-15 atau awal abad 16, di mana yang diperjuangkan itu adalah kebebasan manusia dan di mana hak asasi manusia harus dipenuhi tanpa dihalang-halangi. Namun secara konkretnya demokrasi itu baru menemukan wujud konkretnya itu pada akhir abad ke-19 atau awal abad 20, di mana demokrasi diterapkan dalam sistem bernegara. Lalu jika pertanyaannya apa makna demokrasi bagi saya? Demokrasi, jika kita mengacu kepada kehidupan bernegara, demokrasi adalah bagaimana pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat atau rakyat dalam menentukan hak pilihnya, dalam bersuara di ruang publik tanpa dipaksa atau ditahan-tahan dalam memberikan suatu perspektif atau bersuara di ruang publik. Demokrasi bisa juga diterapkan dalam kehidupan yang lebih sederhananya, yaitu dalam suatu lingkungan sosial kita di kehidupan. Misalnya generasi saya itu kebanyakan adalah generasi yang suka nyinyir, suka marah-marah untuk sesuatu yang padahal kami tidak bisa mengontrol itu. Karena bukankah setiap orang punya hak dalam menentukan hidupnya, dalam menyuarakan pendapat, tapi kita bersikeras untuk menyesuaikan apa yang kita pilih, bagaimana pendapat kita dengan orang lain, padahal itu tidak bisa dipaksakan. Lalu dalam lingkup yang lebih sederhana, yaitu dalam kehidupan keluarga, di mana baik itu orang tua maupun anak, tanpa memandang usia, juga harus diberikan kesempatan untuk berpendapat. Anak boleh memilih jalan yang ingin dipilihnya tanpa harus mengikuti kekangan dari pilihan hidup orang tua. Karena tentu saja secara zaman, anak dan orang tua memiliki zeitgeist yang berbeda. Jadi demokrasi juga bisa diterapkan dalam kehidupan yang lebih sederhana, yaitu keluarga.
partai politik. Gagasan partai politik sendiri itu muncul pertama kalinya itu di negara Eropa Barat. Jika kita lihat dari segi fungsi dan kegunaan partai politik, dia memiliki 5 fungsi. Yang pertama, fungsi sebagai sosialisasi politik, yang kedua komunikasi politik, yang ketiga pendidikan politik, yang keempat rekrutmen politik, yang kelima itu mengenai penyelesaian konflik. Jika ditanya bagaimana pandangan saya mengenai partai politik di Indonesia, mengacu pada ada satu berita beberapa minggu yang lalu mengenai bagaimana partai politik itu memberikan peringatan kepada pemerintah. Ada satu berita yang mengatakan bahwa pemerintah cukup baik pemerintah mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat mengenai bagaimana dalam penanganan COVID. Namun partai politik di sana hadir untuk mengingatkan kepada pemerintah bahwa jangan bersenang hati terlebih dahulu, karena masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah mengenai penanganan COVID ini. Jadi fungsi partai politik di Indonesia cukup terjalankan, dan dengan adanya partai politik ini juga menjadi suatu tempat atau wadah bagaimana jika ditanya mengenai bagaimana pandangan saya mengenai partai politik yang ada di Indonesia, yaitu ada satu contoh baru-baru ini bahwa ada suatu partai politik yang memberikan peringatan kepada pemerintah mengenai penanganan COVID, di mana pemerintah mendapat banyak sekali respon positif dalam penanganan COVID. Namun partai politik ini memberikan peringatan kepada pemerintah untuk tidak langsung bersenang diri bahwa pemerintah masih memiliki PR-PR yang masih belum dilaksanakan dalam penanganan COVID ini. Jadi di sini tentu terlaksanalah suatu fungsi dalam partai politik ini, bagaimana yaitu pengawalan kepada pemerintah, yaitu dalam membuat satu peraturan. Jadi mengenai partai politik ini, bagaimana pandangan saya, juga partai politik dijadikan sebagai wadah atau tempat untuk dilakukannya pendidikan politik, di mana warga negara juga bisa turut serta dalam pembangunan di negaranya, yaitu ikut serta dalam pemilihan umum dengan melakukan rekrutmen politik. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai 3 poin penting tadi. Salah dan kurangnya mohon dimaklumi, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi satu ilmu atau menjadi satu pemahaman baru bagi yang mendengarkan. Saya Nurulia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.